Gue lebih suka tuh kayak dicekek kayak gini gitu. BDSM ya guys. Enggak BDSM juga, Cong. Pokoknya yang agresif lah gitu, yang gitu kan. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Hai, ketemu lagi di channel aku, Sela Yohanes. Jangan lupa untuk klik subscribe dan berikan like untuk semua video yang ada di channel ini. Dan share ke teman-teman kalian, biar keseruannya nggak cuma di kalian aja, tapi teman-teman ini juga ngerasain yang seru ya. Nah, sekarang di channel ini tuh kemarin-kemarin yang bikin hits atau naik atau misal apa ya, ya untuk tipe channel yang begitulah ya. Ini adalah runner up untuk yang paling famous di channel ini. Jadi kita langsung. Gue pernah ini loh menang Ratu Kebaya. Runner up Kebaya ini. Oke. Maksa ini. Maksa. Oke, coba diceritakan bagaimana waktu menjadi runner up Ratu Kebaya. Waktu itu gue menang jadi Ratu Kebaya itu bukan menang sih. Pernah masuk nominasi ya sebenarnya 10 besar. Itu masuk 10 besar terus dan gue kalah karena kan kalau kita pakai kebaya itu kan kita harus jaga image kita kan gitu, sebagai harus anggun gitu, dan sedangkan kan gue namanya di klub gitu kan ya, gue tuh pasti harus ya joget ajojing gitu ya kan. Dan sampai kain gue itu gue angkat dan gue nggak ngerti kondek gue udah miring-miring gitu deh. Jadi itu yang bikin gue nggak masuk mungkin ya. Dia juga memiliki pengalaman di bidang aku manggilnya mungkin permodelan kali ya. Nah sekarang kita harus jawab nih, kita harus tanya-tanya lagi nih yang lebih dalam lagi. Kira-kira tentang apa? Nah ini tentang bagaimana pertama kali memutuskan untuk maksudnya kayak kalau gue dulu kayak aduh gue mau dandan tapi ragu-ragu, takut, malu gitu. Akhirnya suatu saat yang membuat gue yakin itu adalah ketika sudah ada teman-teman yang terjun lebih duluan, akhirnya gue ngikutin teman. Kalau Anda gimana ceritanya, Bu? Kalau gue itu dandan karena awalnya kan emang biasanya gue kalau dandan kayak sekarang kayak gini itu gue biasa tes make up gitu ya, buat sendiri gitu kan, karena kan emang kerjaan gue tuh di bidang make up kan, jadi gue lebih baik daripada nyewa model kan bayar mahal, makanya mendingan ke muka gue. Walaupun make up sendiri tuh emang agak susah ya, nggak segampang make upin orang gitu sih. Kalau gue sih awal dari coba-coba make up daripada bayar dulu. Daripada bayar ya mendingan make up sendiri aja. Akhirnya kok lumayan ya cantik. Lumayan loh, gue bilang gue cantik. Bukan lumayan, keren menurut gue. Nah sekarang kalau misalnya aku tanya, kapan kamu di usia berapa dan bagaimana ceritanya saat melepaskan keperawananmu? Aduh, usia berapa ya, Cong? Gue, usia berapa ya? Oh, enggak. Gue itu dari pernah berani ngelepas perawan gue itu waktu gue SMP kelas 2. SMP kelas 2. Enggak. SMA kelas 1. SMA kelas 1. Itu diperawaninnya sama siapa? Sama kakak kelas. Sama kakak kelas. Ceritanya seperti apa? Ceritakan lebih komplitnya. Sama kakak kelas gue, terus habis itu ceritanya gimana? Dia anak basket dong, anak basket. Terus ceritanya gedung SMA gue itu kan sebelahan ya, SMA sama STM kan sebelahan. Nah terus tiba-tiba habis itu gue diajak pulang dong. Diajak pulang. Terus ya udah di rumah dia kosong kan, ya udah gue diajak kayak nonton film bokep itu, tapi bukan bokep ya, kayak semi bokep sih sebenarnya sih, kayak cuman cium-ciuman kayak gitu-gitu, terus mesra-mesraan ya bugil tapi nggak menunjukkan bagian vitalnya, tapi untuk
ya namanya tapi menunjukkan bahwa adegannya seperti adegannya itu sangat-sangat sensual gitu kan, jadi ya membuat kita birahi kita kan naik gitu kan. Itu yang ngajak nonton gitu. itu inisiatif dia yang membukakan film itu atau memang lu yang request? Iya emang dia ngajakin kita nonton film yuk gitu, ya udah akhirnya gue oke gitu, gue menentukan oke. jenis filmnya siapa? Kakak kelas gue itu akhirnya Berarti dia okein. yang punya misi ya guys. Sepertinya sih kayak udah menendam lama ya nek, kayak nyobain lubang Aku gue. sudah tahu oh ini gerak-gerik bencong gitu. Kayaknya sih, karena waktu di SMA emang gue selalu dipanggil guru BP, pokoknya selalu di apa ya, pokoknya selalu kena hukuman deh sama guru, karena emang kalau laki-laki kan biasanya karena Bolos. celana tuh kepanjangan atau gimana. Kalau gue enggak, karena celana terlalu ketat, terus baju terlalu ketat, ngalahin perempuan deh pokoknya. Apalagi kan gue juga ikut dancer kan, school dancer gitu. Wow, jadi keren. ya udah. Sering dipanggil karena memang keperempuan-perempuanan kayak gitu ya. Ya mungkin. Oke, nah semenjak melepaskan keperawanan dengan kakak kelas itu, apakah pernah ketemu dengan kakak kelas lagi berikutnya? Misal, oh iya aku pernah 2 kali ketemu sama dia dan melakukan itu lagi karena sudah merasakan keenakannya, atau cuma sekali doang? Dari situ sih akhirnya gue kayak sama dia tuh dibilang pacaran bukan pacaran, tapi ya kita Ada kayak rasa yang tidak bisa dijelaskan kita gitu. tuh kayak TTM-an aja sih. Jadi teman tapi menikah gitu, bukan tapi menikah ya, teman tapi mesra gitulah. Jadi kita mesra-mesra gitu. Bukan TTN kali. Teman-teman oh, TTE iya. itu TTE. Oh itu. N dong. Dong. TTN iya teman-teman. Seperti itu. Nah setelah itu kan nah berarti mungkin setelah TTN itu memutuskan untuk mencari pasangan baru itu, apakah karena kan setelah itu kan gue pasti ganti. Tahu. Maaf. Maaf. Woi. Ini lagi ngomong anjing. Berisik ya nih. Setelah itu kan pasti kan mantanmu nggak cuma yang pertama itu ya, pasti ada mantan berikutnya lagi. Mantan itu berikutnya lagi, apakah setelah ditinggalkan oleh yang pertama atau kamu memang inisiatif untuk cari lagi nih? Aduh kayaknya kurang puas nih kalau satu aja gitu atau gimana? Oh enggak, kalau gue udah sama dia karena nggak tahu tiba-tiba dia tuh kayak orang posesif gitu, dan kayak gue kalau pulang bareng sama teman aja gitu, gue jalan nih kan, gue biasa kalau pulang sekolah tuh gue jalan ke mall gitu kan, dan tiba-tiba tuh dia kayak marah gitu, yang langsung kayak dulu zaman SMS ya gitu, bukan WA. Ya gimana ya, dibilang kita pacaran tapi bukan pacaran, tapi dia kayak ngelarang, ini lu ngapain sih gitu. Kurang kenceng deh kayaknya. Mati dong cong. Ini bencongnya julid. Nah ya gitu dia kayak marah gitu ya, jadi gue nggak bisa bergerak. Jadi iya kak, aku izin. Gue manggil kan emang kakak kan, karena kan kakak kelas gue, kakak senior gue kan, emang dia anak STM, apalagi kan dia anak basket juga kan, jadi ya ngeri juga ya nek. Ninja sih naik motornya, jadi ya gak mungkin gue tinggalin lah nek. Jadi naik motor nanti sambil peluk-pelukan, ada modusnya. Gini nih kayak gini nih. Gitu. Luar biasa. Oke, Dia terus juga aku ngerti. mau pendapat kamu nih ya. Di salah satu penggemarmu atau penggemar kita lah mungkin ada yang tidak bisa membedakan antara kamu dengan aku. Silakan klarifikasi apa yang apakah kita sama atau kita beda? Oh enggak, iya. Dari rahang kita ini sama, rahang kita sama. Nah, kalau dari bentuk bibir gue lebih kecil dan dia agak lebih lebar. Dan untuk hidung dia agak lebih besar dan gue agak lebih kecil ya. Maksud gue Angelina Jolie gitu. Terus kalau untuk mata gue sama dia sama sih. Ya itu sih yang bikin sama. Kenapa? Boleh Pak. Nanti wawancara tanpa make up gitu. Banyak. Oh no, aku tidak cantik kalau tanpa make up. Oh mungkin. Oh enggak dong, enggak, gue kalau harus masuk sini tuh harus make up, cong, nggak boleh. Kan sekali. Oh gue, iya. Ada yang bilang saya tanpa make up. Oh oke. Oh ya udah nanti pas mau Kalian ingin tahu kan gimana Tanpa saya make up. tanpa make up? Nanti. Nanti ada di video selanjutnya. Ya. Nanti kita akan bikin video berdua kalau kita tanpa make up sama sekali seperti apa. Apa yang kamu tidak puas dari laki-laki cinta pertamamu itu? Dari segi Dia nggak punya bulu ketek. nggak punya bulu ketek terus? Terus mainnya tuh nggak aktif gitu. Gue kan suka aktif kan gitu, Suka gerayang-gerayang atau gitu. dilayang-layang gitu? Enggak. Gue lebih suka tuh kayak dicekek kayak gini gitu. BDSM ya guys? Enggak BDSM juga, Oh, Cong. juga. Pokoknya yang agresif lah gitu, yang gitu kan. Nah, terus abis itu
Ya dari punya juga sih. Ukuran ya. Ukuran. Tapi buat gue nggak ukuran tuh gue nggak main ukuran. Yang penting kasih sayang dan bikin nyaman dan bikin enak juga sih. Oke, sekarang kita udah di penghujung video. Nah, bagi kalian yang masih ingin, pasti dong ya, kalian masih ingin tahu lagi tentang kehidupannya Kariri nanti dengan karir ini dan dengan kakak-kakak yang lain. Jadi makanya maaf Mbak, yang lain kesini kena muka saya julid ya. Sama yang lain juga untuk keluar kota. Nah, silakan. Enggak, cuma nangkep doang. Kira-kira kota tujuan apa yang perlu kami jelajahi dan kenapa alasannya? Kalian juga boleh berikan komentar di bawah. Nah, sekarang untuk yang cocok buat orang kayak kita ya, yang kegilaannya tuh akan membeledak. Nah, sekarang untuk menutup video ini, Kariri akan menjelaskan kriteria cowok idamannya. Ini dia cowok idaman Kariri. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Kok kayak take me out ya, Nek? Ya, cowok idaman gue yaitu gue suka yang badannya muscle, terus habis itu berbulu, apalagi berbulu ketek, terus ya wangi, terus abis itu ya ya pokoknya yang bikin gue nyaman sih, yang baik dan pengertian gitu. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua agar kita tetap membuat channel-channel yang bermanfaat dan